Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan kapal tenggelam, kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang terjadi pada 2 Juli 2025. Di sini kita sudah berkumpul bersama spiritual kita. Apa yang akan kita lakukan ini terkait dengan para korban yang masih hilang atau belum ditemukan. Kisaran totalnya ada mungkin sekitar 28 bahkan 31 lebih ya. 30-an lebih gitu. Kenapa ini masih dikatakan 30-an lebih? Karena memang tidak ada pemberitaan yang memastikan berapa penumpang yang ada dalam kapal. Kalau dari Gubernur Jawa Timur mengatakan 78 semuanya, tapi ada yang mengatakan 65, jadi berbeda-beda ya. Nah baik, di sini mungkin dari pandangan Mbak Hilo dulu atau Mbak Priska sebagai Indigo. Kejadian ini terjadi 6 hari setelah bulan Suro, ya, atau 1 Muharram. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan pantangan yang dilanggar sehingga terjadi hal seperti ini? Monggo, silakan Mbak. Silakan. Iya. Sebelum kita ritual, silakan jelaskan. Ini dulu. siapa dulu, Mbak Priska atau Mbak? Mbak Ya. dulu. Begini ya, biasanya pada bulan Suro itu kita ini dilarang untuk beraktivitas sebenarnya. Tapi karena ini zaman sudah modern ya, mereka banyak melampauinya, dan apalagi mereka zaman sekarang ini tidak percaya tentang hal-hal gaib gitu ya. Nah, biasanya kalau di bulan Suro itu karena begini ya, apalagi itu lautan ya. Lautan kadang kan identik dengan Nyi Roro Kidul. Benar. Jadi begini, banyak orang kadang saling tidak menghargai kepada sang makhluk, sang ciptaan sang kuasa tersebut ya. Mereka kadang lalai ada makhluk sosok gaib tersebut, sehingga manusia ini kadang sewenang-wenang tidak saling menghargai kepada sama-sama makhluk ciptaan yang kuasa. Jadi bisa jadi sosok gaib tersebut murka. Nah, itulah dia. Itu bisa menyebabkan seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Priska yang sendiri, kira-kira kejadian ini apakah murni karena faktor alam, faktor manusia, atau memang sudah diminta tuh sama penunggu di sana? Oke, ini ya Mas. Kalau yang saya lihat itu tadi tidak jauh dari kata Nyi Roro Kidul, Mas. Ya, tapi itu selat Bali, Mbak, bukan Ini, laut Mas. selatan. Makanya saya ingatkan sini itu laut selatan. Benar. Laut Selat Bali. Iya, gitu. benar. Kalau Ini, dibilang Mas, sih ada penunggu lain di situ. Silakan, Mbak. gini Mas, Nyi Roro Kidul itu identik dengan air. Dimanapun Nyi Roro Kidul tuh ada, Mas. Cuman yang kalau yang saya lihat di sini, Mas, itu ada naga. Kayak naga, dia makanya ada gelombang besar sekitar 2,5 meter tuh Mas tingginya kan, Mas? Iya. Itu yang saya lihat tuh di situ, itu yang buat gelombang tersebut tuh naga itu, Mas, gitu. Memang sudah ditunggu kapal tersebut. Iya. Pas itu seminggu sesudah bulan Suro ya, Mas. Iya. Nah, itu jadi yang saya lihat di situ naga yang membuat itu semua, Mas, gitu. Oke ya. Oke, kalau berarti ada makhluk mitologi Benar. yang berwujud gaib di situ ya. Kalau Mas Ahmad gimana melihat kejadian ini? Kejadian kapal Tunu ini sebenarnya di satu seperti di Nomor karena bulan Suro. Tapi bulan Suro itu di tanggal hijriahnya, di tanggal Islamnya itu dia 1 Muharram. Sebenarnya ini ada unsur mungkin di perusahaan dari kapal itu lupa mengucap syukur atau belum pernah mungkin membuat syukuran atau mengundang anak yatim. Berdoa ya, supaya usaha lancar, perjalanannya semua lancar tanpa ada hambatan apapun. Ya. Itu dia. Tapi kan di sini Mas Ahmad kita lihat ya, korbannya itu hampir separuh loh.
yang saat ini belum ditemukan juga gitu loh. Iya betul. Dan satu lagi selain itu memang cuaca sekarang ini tuh memang tidak menentu, ekstrim. Nah, itulah salah satu penyebab bencana yang terjadi. Oke, di sini saya poin dari pertemuan kita adalah kenapa ya tim SAR atau Basarnas itu atau dibantu dengan relawan nelayan di sekitar situ menemukan korban-korban yang saat ini belum ditemukan gitu. Apa sih penyebabnya? Apakah ini ada campur tangan dengan hal gaib? Mbak Ilo, silakan. Ya, begini ya, intinya ini semua kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Dan nantinya kita akan meminta kepada sosok gaib ataupun penguasa lautan ya, kita akan memintanya apabila mereka ingin meminta tumbal ataupun bagaimana, kita meminta agar supaya hidup ataupun mati, kita minta agar supaya mayat itu diketemukan, begitu kira-kira. Dikembalikan. Dikembalikan, bisa nampak diketemukan oleh tim SAR ataupun masyarakat yang lain seperti itu. Mungkin dari pandangan logisnya korban ini mungkin terperangkap ataupun saat ini sedang berada di dasar laut. Kemungkinan itu yang terjadi kan. Nah, berhari-hari dibiarkan ataupun tidak dapat dievakuasi dia karena melalui kimia sehingga dia bisa mengapung sendiri, dan itu biasanya dilakukan Basarnas ketika hilangnya seseorang di sungai kan? Sungai, benar Mas. Nah, apakah ini yang terjadi seperti itu ataukah memang ada kaitannya dengan yang gaib tadi Mbak? Disengaja disembunyikan bahkan tidak mau dikeluarkan nih. Ya, biasanya seperti itu ya. Gak usah jauh-jauh ya. Yang itu lautan ya. Konon yang dikuasai oleh sang penguasa ratu ya. Di sungai saja ya, itu biasanya kalau ada orang yang anyut gitu ataupun tenggelam, padahal lokasinya di situ, itu kadang tidak langsung ketemu, bahkan berhari-hari, bahkan ada yang 3 hari, kemudian 4 hari, bahkan seminggu begitu. Baru dia bisa diketemukan. Ya, kalau Mbak Pris gimana tanggapannya terkait dengan jumlah yang hampir separuh ya, 30-an lebih masih dalam pencarian ataupun statusnya masih hilang? Gini Mas, kalau menurut saya ya Mas, itu kan kapal-kapal besar ya Mas, dan mereka juga nggak semudah itu keluar dari kapal tersebut Mas. Karena pun memang dari sumber yang saksi mata, saksi kejadian katanya itu sangat cepat, bahkan 5 menit itu kapal udah tenggelam. Iya benar Mas, makanya kan mereka nggak semudah itu keluar dari kapal secepat itu kan Mas. Jadi kalau yang saya perkirakan mereka masih terjebak sih Mas di dalam kapal tersebut itu. Makanya nggak mengapung ke atas gitu nih Mas. Iya. Kalau dari sisi mistisnya gimana yang Mbak lihat? Kalau dari sisi mistisnya kapal tersebut masih digulung oleh naga tersebut Mas. Masih digulung bersama korban-korbannya. Iya benar. Untuk membebaskannya gimana menurut Mbak? Kita harus mengadakan ritual Mas. Oke, nanti kita bahas ya ritual yang dilakukan sama Mbak Elo tadi sama nggak yang dimaksud sama Mbak Priska. Kalau nggak sama mungkin esok akan kita lakukan bersama. Nah, kalau dari kacamata Mas Ahmed, kenapa korbannya belum ditemukan dan dugaan di mana sekarang korbannya? Kalau kita pikir secara logikanya itu kan laut besar. Otomatis di dalam itu banyak segala macam ikan buas atau tidak. Itu ada juga hubungannya, pasti ada salah satu yang namanya jenazah korban-korban itu ada entah kebetulan ada ikan buas. Sekarang gini Mas Ahmed, kejadian kayak di Danau Toba, kapal penyeberangan juga tenggelam, jasad dibiarkan karena terlalu dalam, dan pada saat beberapa hari kemudian mayat juga utuh, karena di dalam katanya dingin sekali. Nah, apakah ini juga terjadi kemungkinan di sana? Kalau itu bisa jadi ada, kita tidak tahu di dasar itu tak ada ikan atau apa yang memang kita tidak tahu itu ikan gaib atau apa mungkin yang menahannya. Dan juga satu lagi, memang kalau manusia seperti dibilang Mbak Ilo tadi ya, kalau setiap manusia itu memang kalau tenggelam di laut itu mau itu gaib atau tidak, dia memang tunggu 3 hari atau 5 hari dia naik sendiri karena darah kita tuh sudah beku baru dia mengambang. Kalau masih baru dia
pasti tenggelam. Oke.